بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para jamaah sidang salat Isya dan salat tarawih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini puasa Ramadan sudah bisa kita selesaikan sampai dengan hari yang ke berapa ini ya? 18? Oh 14. Separuh ya. Ke 14. Doa kita mudah-mudahan ibadah kita selama bulan suci Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jamaah sekalian, ada 5 hal yang didapat jika ibadah di bulan suci Ramadan itu dikerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalimat jika, itu artinya bersyarat. Apa syaratnya? Bila ibadah ini kita kerjakan karena Allah. Yang kedua, ada kalimat ibadah di bulan suci Ramadan. Ibadah di bulan suci Ramadan itu selain wajibnya adalah puasa di siang hari, maka malam harinya juga banyak yang kita kerjakan. Qiyamul lail atau sholat tarawih, baca Al-Quran, sedekah, dan lain-lain. Maka ibadah-ibadah ini kalau kita kerjakan karena Allah, kita semua akan mendapatkan 5 hal. Yang pertama, Allah akan menyelesaikan masalah kita. Jadi tidak usah khawatir. Yang kedua, Allah akan selalu memberikan jalan keluar. Jamaah sekalian, orang hidup ini tidak ada yang tidak ada masalah. Ya kan? Kita hidup tidak nikah, ya masalah.
nikah, ya masalah. Nikah tidak punya anak, ya masalah. Punya anak, ya masalah. Gini apa nggih? Kita hidup punya uang, ya masalah. Tidak punya uang, sakjane nggak tahu, cuma ya masalah gitu aja. Kadang kita ini kan membesar-besarkan. Ya. Jadi saya ulang kembali, kalau ibadah-ibadah kita di Ramadan ini kita kerjakan karena Allah, maka Allah akan menyelesaikan masalah kita dan Allah akan memberikan jalan keluar. Kita lihat Al-Qur'an. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhrajan. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Puasa itu goalnya kan takwa. Mungkin panjenengan atau kita sudah banyak dibahas masalah takwa kan? Kan takwa. Jadi ketika kita ini menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan menyelesaikan masalah kita dan memberikan jalan keluar. Itu harus yakin kita. Jangan setengah-setengah. Iya tak? Jangan begitu. Pasti. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari ibadah-ibadah selama bulan suci Ramadan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tarawih kita, tolong jangan sampai kita ini bolong. Ini mohon diberi maaf. Tradisi kita yang selama ini tidak baik, semakin akhir maka semakin maju shopnya. Di tempat kita jangan. Kita pertahankan. Gini apa enggak? Kita pertahankan. Jadi kalau hari ini yang soft laki 2 soft, perempuan berapa soft, Bu? 1 soft. Ya, berarti 3 soft. Ya, ganjil kan? Nah, tolong dipertahankan. Bukan kok sholat jenazah, bukan. Itu dipertahankan. Baca Quran kita juga begitu. Harus dipertahankan. Harus sungguh-sungguh. Percayalah Allah akan menyelesaikan masalah dan memberikan jalan keluar. Baik secara pribadi maupun secara nasional. Yang ketiga, Allah akan memudahkan segala urusan kita. Itulah Allah ingatkan, wa yarzuqhu min khaisu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Bapak dan Ibu sekalian, banyak kehidupan kita ini ya, yang kadang tidak masuk akal. Gaji pas-pasan, iso duwe omah. Ya kredit, Pak. Ya tapi iso nyaur. Ya kan? Yang berikutnya harus kita rubah mindset kita. Apa itu? Yang namanya rizki itu bukan hanya dalam bentuk uang. Ya, bukan hanya dalam bentuk uang. Kita sehat itu rezeki. Ya kan? Kita sehat itu rezeki. Rumah tangga kita rukun itu rizki. Anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh, solihah, itu rizki. Betapa beratnya kalau ada orang yang mempunyai anak yang nakal. 2 bulan yang lalu kita dapat share-sharean di sebuah tempat di Jawa Timur ini ada anak ya usia SMP dan SMA lebih 100 anak hamil di luar nikah. Ini mau diberi maaf. Apa yang kita tunggu? Tidak ada apa-apanya. Jadi mari kita harus betul-betul ya, dalam ibadah ini.
Jadi Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Yang keempat, apa yang kita dapatkan bila ibadah kita kerjakan karena Allah? Allah akan mencukupi. Jadi Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Dicukupi. Jamaah sekalian, yang ngerti kebutuhan kita itu bukan kita. Bukan. Kebutuhan kita itu yang paling banyak, yang berkaitan dengan diri kita, maka yang keluar adalah nafsu. Tapi Allah lah yang tahu tentang kebutuhan kita. Saya mau diberi maaf ini. Dan Allah akan mencukupi kebutuhan kita itu. Allah ingatkan kepada kita, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan cukupi kebutuhan itu. Enak kan? Enak enggak kira-kira? Enak. Enggak usah berlebih, yang penting cukup. Cukup itu kaya, kaya itu belum tentu cukup. Gini apa enggak? Ya. Jadi cukup itu kaya, kaya itu belum tentu cukup. Sehingga ada orang yang di dalam kehidupannya ini ditutupi rasa kaya, ya, dan dipenuhi, ya, rasa cukupnya. Begitu kira-kira, ya, ditutupi. Sehingga ada orang yang sudah punya ini, punya itu, masih kurang. Maka dia lakukan membunuh orang lain. A'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, jangan minta kaya, mintalah cukup. Yang terakhir, yang kelima, kalau ibadah ini kita kerjakan karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Rasulullah mengingatkan kepada kita, man soma atau man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa atau mendirikan ibadah di bulan suci Ramadan karena iman dan ikhlas karena Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Sehingga kita keluar dari Ramadan ini seperti bayi yang baru lahir. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lestarikan? Kebiasaan baik di dalam bulan suci Ramadan ini harus kita lestarikan. Baca Quran kita terus, ya, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan harus kita lestarikan. Insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Sholat tarawih kita di luar Ramadan kita kerjakan dengan sholat tahajud. Itulah Allah ingatkan kepada kita, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat asaka rabbuka maqama mahmuda. Dan bangunlah kalian dari sebagian malam harimu. Untuk apa? Untuk mengerjakan sholat tahajud. Sebagai apa? Ibadah tambahan kita. Barangkali sholat wajib kita masih ada yang belum sempurna, maka akan disempurnakan dengan sholat sunnah, termasuk sholat tahajud. Dan kita minta kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita derajat yang terpuji. Itulah Bapak Ibu sekalian sedikit yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Ada kurang lebihnya mohon diberi maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.